Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para saudara-saudariku, para penonton yang berbahagia, semoga kita semua senantiasa mendapatkan rahmah, hidayah, taufik serta inayah Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Salawat ma'assalam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para penonton yang saya hormati, di kesempatan ini kita akan meneruskan episode yang kelima, masih mengenai tentang gerakan-gerakan sholat, di mana di video ini adalah merupakan episode yang terakhir, seri yang terakhir, yakni seri yang kelima, seri yang terakhir mengenai tentang gerakan-gerakan sholat, di mana di seri terakhir ini, seri kelima ini, kita akan membahas tentang perkara-perkara yang membatalkan sholat dari ketiga gerakan-gerakan sholat yang telah kita sampaikan dan telah kita simak, kita dengarkan bersama. Namun sebelum kita membahas tentang pokok perkara yang membatalkan sholat dari ketiga gerakan sholat, kami akan mengupas kembali apa yang ada di seri-seri yang sebelumnya, yaitu mengenai tata cara atau mengenai bagaimana untuk mendapatkan kemudahan di dalam khusyuk ketika mengerjakan sholat. Di video yang seri keempat telah kita bahas bahwa ada 3 cara mudah untuk mendapatkan kekhusyuan di dalam sholat, yaitu yang pertama adalah melihat pandangan ke arah tempat sujud, kemudian mempersiapkan terlebih dahulu persiapan terlebih dahulu, yaitu menghadapkan diri kepada Allah dan punya niat, keinginan, tujuan untuk melakukan khusyuk di dalam sholat yang mau kita kerjakan. Lalu kemudian yang ketiga adalah mengetahui makna dan arti, maksud kandungan di dalam semua doa-doa atau bacaan-bacaan di dalam sholat itu sendiri. Dan hari ini saya ingin menambah satu langkah untuk mendapatkan kemudahan di dalam khusyuk di dalam sholat kita, yaitu hendaknya kita terhadap apa yang kita baca semua itu kita mendengarkan sendiri tentang apa yang sedang kita baca. Apa yang kita sedang baca kita hendaknya mendengarkan. Jangan terlalu keras, jangan terlalu semua yang ada di samping kita mendengar apa yang telah kita baca. Minimal apa yang telah kita baca itu minimal di samping kanan kiri kita itulah yang mendengar minimal. Tapi akan lebih baik bacaan yang sedang kita baca itu hanya kita sendiri, hanya telinga kita sendiri yang mendengarkannya. Kemudian cara mengenal apa arti dari apa yang kita baca itu sendiri, caranya adalah kalau bisa ketika lisan ini membaca bacaan-bacaan atau doa-doa di dalam sholat itu,
hati ikut menerjemahkan, seraya hati bebarengan dengan hati menerjemahkan makna arti dari apa yang dibaca oleh lisan kita. Di samping kita mengetahui makna arti apa yang telah kita baca dan artinya kandungannya itu diterjemahkan di dalam hati kita. Lalu kemudian kita akan mengupas lagi, yaitu mengenai gerakan-gerakan hati yang belum saya bahas. Gerakan hati yang benar sesuai sunnah adalah hati kita ketika sholat harus mi'raj ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mi'raj, naik ke hadapan Allah untuk menunaikan, mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjemput tugas dari Allah, yaitu ibadah sholat. Mi'raj ke atas, naik ke atas ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita sebagai umatnya yang punya kewajiban menunaikan kewajiban dari apa yang dibawa oleh Rasulullah, berkat atau hasil Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mi'raj, naik ke Allah, ke hadapan Allah. Maka tentunya kita juga mi'raj ketika sedang mengerjakan sholat sebagai berkat atau sebagai tugas hasil yang ditugaskan oleh Rasulullah, oleh Allah kepada Rasulullah dan kepada seluruh umatnya, yaitu tugas menjalankan sholat 5 waktu. Jadi mi'raj kita sebagai umatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah ketika kita sedang mengerjakan sholat, mulai dari takbiratul ihram sampai salam, hati kita mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita naik ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah hati kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada hakikatnya di mana Allah? Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Ar-Rahman, Allah adalah di aras, di atas aras. Aras adalah bertempat di atas, maka di atas araslah itu istawa. Allah berkuasa di atas aras. Maka Allah adalah di atas. Maka ketika kita sedang sholat, mulai takbiratul ihram sampai usai, sampai salam, sampai menutup sholat kita, maka hati kita mi'raj, naik, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita sedang mengerjakan sholat, mulai awal kita takbiratul ihram sampai penutupan sholat, yaitu salam. Para pemirsa, para hadirin, penonton yang saya hormati, lalu kemudian kita akan membahas tentang perkara-perkara yang membatalkan sholat dari ketiga gerakan-gerakan itu sendiri. Yang pertama adalah gerakan anggota badan, yakni gerakan lisan, yakni gerakan kaki, gerakan tangan. Kemudian nanti yang membatalkan sholat yang kedua adalah gerakan lisan, yang ketiga adalah gerakan hati. Nah, gerakan badan, anggota badan, gerakan lisan, gerakan hati ini bisa membatalkan sholat kita. Oleh karena itu kami ingin membahas di seri yang terakhir ini melalui video YouTube ini. Mudah-mudahan nantinya kita dapat mengambil sisi hikmah, kebaikan, manfaat dari apa yang telah saya sampaikan. Kita mulai dari perkara yang membatalkan sholat dari gerakan anggota badan. Nah, ketika tangan, mulai dari gerakan tangan. Gerakan tangan ini bisa membatalkan sholat kita apabila gerakan tangan ini
3 kali berturut-turut. Misal kita menggaruk anggota badan, menggaruk ketika dalam sedang sholat 3 kali berturut-turut, maka itu membatalkan sholat kita 3 kali berturut-turut. Tetapi apabila 3 kali itu tidak berturut-turut, tidak sekaligus 3 kali dilakukan, artinya ada jeda. 1 kali kita menggaruk, berhenti sebentar, kemudian yang kedua berhenti sebentar lagi, kemudian menggaruk yang ketiga, ada jeda dari garukan pertama, garukan kedua, ada jeda, maka itu tidak membatalkan sholat kita. Tetapi apabila kita bergerak atau menggaruk dengan menggerakkan seluruh tangan ini, maka 3 kali berturut-turut tanpa ada jeda, maka sholat kita akan menjadi batal. Kemudian juga gerakan kaki. Apabila kaki melangkah 3 kali juga, dan itu dilakukan dengan berturut-turut, tidak ada jeda dari langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, tidak diiringi, tidak ada jeda, tidak ada berhenti sebentar setelah melangkah pertama, tidak ada berhenti sebentar ketika melangkah kedua, dan lanjut langsung kepada langkah yang ketiga, maka sholat kita akan menjadi batal karena melakukan gerakan 3 kali secara berturut-turut tanpa ada jeda. Tetapi apabila sama seperti apa yang dilakukan tangan, ketika melangkah kaki 1 kali, kemudian posisi tegap kembali, posisi kaki tangan, dua kaki sejajar kembali, kemudian melangkah yang kedua, posisi 2 kaki kita posisikan normal kembali, kemudian melangkah yang ketiga ada jeda dari langkah pertama, langkah kedua ada jeda, maka ini juga tidak membatalkan sholat kita. Jadi apabila kita melakukan gerakan tangan, mengukur atau menggaruk atau melangkah dilakukan 3 kali dengan berturut-turut tanpa dilalui jeda dari gerakan pertama, kedua, dan ketiga, tidak ada jeda, tidak ada berhenti sebentar, maka itu membatalkan sholat. Dan juga apabila tangan kita memukul keras 1 kali pukulan, 1 kali memukul, misalkan kita memukulkan tangan kita ke depan atau ke samping dengan pukulan yang keras 1 kali, walaupun 1 kali, tapi pukulan ayunan tangan atau ayunan kaki keras sekali, maka ini juga bisa membatalkan sholat kita. Lalu kemudian gerakan lisan yang membatalkan sholat kita adalah ketika lisan berucap dengan bahasa manusia, bukan bahasa di dalam sholat, bukan bahasa yang ada di dalam sholat, tetapi bahasa yang dipahami bahasa manusia. Ini bisa membatalkan sholat dengan lisan ucapan kita. Misalkan kita berucap dengan kata-kata di luar kata-kata atau di luar bacaan sholat. Seperti misalnya, engkau ini siapa? Jangan dekat misalkan. Ketika dalam sholat kita bilang jangan dekat. Nah, kata-kata jangan dekat ini kata-kata bahasa manusia, dan itu dipahami oleh orang yang mendengar bahwa itu adalah perintah untuk tidak mendekat kepada dia. Maka ucapan ini adalah sebangsa ucapan manusia di luar bacaan sholat, maka ucapan ini bisa membatalkan sholat kita. Seperti contoh lagi, aduh. Kata aduh ini adalah bahasa manusia dan itu bisa dipahami
dimengerti bahwa kata-kata adu adalah kata-kata sambat atau kata-kata merasakan sakit. Maka ketika lisan kita mengatakan aduh dalam sholat, maka sholat kita menjadi batal dengan kata-kata sebangsa manusia dan dipahami bahwa itu adalah bahasa yang bukan di dalam bacaan sholat. Apa itu bacaan sholat? Seperti kita misalkan dalam lisan kita berucap dengan bersuara Allah, Masya Allah, Subhanallah, Allah Akbar misalkan, maka itu adalah bacaan yang ada di dalam sholat. Dan itu bila kita tidak main-main untuk mengatakan, untuk mengucapkan, memang ada tujuan ingin selalu mengingat Allah, khusyuk, mi'raj kepada Allah hati kita dengan memperbanyak atau lantaran membaca Allah, Allah, Allah dalam sholat, subhanallah, dalam sholat, maka itu tidak membatalkan sholat kita. Lalu yang terakhir para penonton yang saya hormati, yang terakhir perkara yang membatalkan sholat dari gerakan hati. Yang pertama, apabila hati punya menggantungkan niat, ini bisa membatalkan sholat. Maksudnya apa? Pengertiannya apa menggantungkan niat? Ketika dalam sholat, ketika sedang sholat, atau ketika mau mengerjakan sholat, hati sudah berniat. Sedang belum mengerjakan sholat, hati sudah berniat dalam hatinya. Contohnya begini, bila nanti saya sedang sholat, lalu hujan turun, maka aku akan batalkan sholat kita karena banyak jemuran yang pasti basah kena air hujan. Maka niat ini, menggantungkan niat seperti ini, ketika lalu kemudian kita sholat, maka sholat itu batal. Sholat kita otomatis menjadi sholat yang batal. Atau sedang sholat, sudah punya niat seperti itu. Contohnya, apabila ada teman saya datang, maka aku akan batalkan sholat saya karena menyambut kedatangan temanku. Maka ini berarti menggantungkan niat ketika sedang sholat, maka secara otomatis sholat kita sudah batal. Para pemirsa yang saya hormati, lalu apa saja yang menjadi perhatian buat kita agar supaya sholat kita ini menjadi sholat yang khusyuk, menjadi sholat yang sah, menjadi sholat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kenapa kita harus membaguskan, memperbaiki, membenarkan gerakan-gerakan sholat, baik gerakan anggota badan, gerakan lisan, maupun gerakan hati? Kenapa harus kita baguskan? Intinya adalah untuk meraih kekhusyuan di dalam sholat. Kita bergerak yang benar sesuai sunnah di dalam gerakan anggota badan. Ketika ruku yang benar, gerakan yang benar, gerakan ruku yang benar. Ketika sujud, ketika bangun dari sujud, duduk, istirahat, iftiras, tawaruk, dan segala gerakan-gerakan, gerakan tangan ketika takbiratul ihram, ketika turun melakukan ruku, bangkit dari ruku, dan segala gerakan anggota badan, gerakan mata untuk tetap memandang ke arah tempat sujud kita.
Lalu gerakan hati untuk tetap mi'raj, tetap ingat, tetap dinaikkan ingatan hati kita ke hadirat Allah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala di atas aras. Kenapa kita harus membenarkan, membaguskan gerakan-gerakan itu? Kenapa harus lisan? Selalu harus suara yang ada melalui lisan dari bacaan-bacaan itu harus kita hendaknya mendengar dari apa yang kita baca itu sendiri. Kenapa harus bagus? Kenapa harus benar? Karena ini untuk meraih kekhusyuan di dalam sholat kita. Karena sholat yang dibutuhkan oleh Allah bukanlah kebagusan gerakan, tetapi kekhusyuan di dalam sholat. Nah, kekhusyuan di dalam sholat ini, agar supaya sholat kita menjadi khusyuk, jalannya, solusinya yang harus kita lakukan terlebih dahulu adalah dengan cara membaguskan gerakan-gerakan sholat kita, membenarkan gerakan-gerakan sholat kita, menyesuaikan semua gerakan, baik gerakan anggota badan, gerakan mata, gerakan lisan, gerakan hati sesuai sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan demikian sholat kita akan menjadi khusyuk, sehingga sholat kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan perbuatan amal sholat kita yang khusyuk, karena menyesuaikan dengan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usalli, kata Rasulullah, salatlah kalian semua sebagaimana kalian melihat bagaimana cara aku salat. Maka dengan demikian apa yang saya sampaikan mengenai gerakan-gerakan salat ini dari seri yang pertama sampai seri yang terakhir ini, itu adalah mengenai gerakan-gerakan, cara-cara yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah. Akan tetapi satu pendapat dari imam-imam Ahlus Sunnah kita, imam fikih kita, walaupun berbeda pendapat, tetapi itu masing-masing mempunyai dasar-dasar yang kuat. Itu juga sesuai sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik gerakan menurut madhab Imam Asy-Syafi'i maupun gerakan menurut Imam Hambali, Imam Maliki, dan imam yang lainnya, itu semua adalah merupakan ada dasar dalil yang kuat, dan itu semua dibenarkan karena punya dalil hadis yang dijamin kebenarannya. Demikianlah apa yang saya sampaikan sebagai seri yang terakhir mengenai gerakan-gerakan sholat. Bagaimana cara mendapatkan kemudahan khusyuk di dalam sholat, bagaimana apa perkara yang bisa membatalkan sholat, dan bagaimana cara mi'raj, naiknya umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke hadirat Allah, sebagaimana mi'rajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke hadapan Allah untuk menerima panggilan Allah untuk menjemput berkat dari Allah, yaitu ibadah kewajiban sholat 5 waktu sehari semalam. Para pemirsa yang saya hormati, demikianlah apa yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila dari seri pertama dan yang terakhir ini ada kesalahan, kekhilafan, kekeliruan di dalam saya menyampaikan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih atas segala perhatiannya. Dan saya mohon untuk dukungan kepada channel saya ini, dan
Saya mohon juga komennya, komen yang terbaik, komen yang bisa membangun gairah semangat saya untuk membuat konten-konten yang bermanfaat untuk kita, untuk umat tentunya secara umum. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Dan yang terakhir saya ucapkan, kurang 2 hari lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Semoga puasa, sholat, dan ibadah-ibadah yang lainnya, tadarus yang kita lakukan, mudah-mudahan diterima oleh Allah, mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita mendapatkan kefitrahan, kesucian, semua dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah, dan kita mendapatkan predikat seorang yang bertakwa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.